Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita. Edisi pagi hari ini pendengar Kamis 30 November 2023 dengan Sari Berita. Warga desa Fatatu Timur desak pemerintah bangun jembatan Lovolaka. Identitas asli mayat yang ditemukan di pantai Mbu Undona terungkap. Bersama saya Lali Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, sosok mayat laki-laki yang ditemukan warga di Pantai Mbu Desa Wolotopo, Kecamatan Dona pada Selasa 28 November 2023 tanpa identitas ternyata warga Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Kapolsek Dona Ibda I Gedewisna kepada media pada Rabu 29 November 2023 menjelaskan setelah mendapat informasi dari tetangga bahwa ada orang posting melalui Facebook penemuan mayat, maka sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah keluarga mendatangi Polsek Dona. Kepada pihak Polsek, keluarga membawa identitas almarhum berupa KTP dan juga menjelaskan ciri-ciri almarhum serta pakaian yang dipakai almarhum dengan gelang. Ibda Igede Wisnu, Ibda Igede Wisna menjelaskan untuk memastikan identitas almarhum, pihak kepolisian bersama keluarga mendatangi kamar jenazah di RSUD ND sekitar pukul 22:18 waktu Indonesia Tengah. Ketika di rumah sakit, ibu almarhum langsung menangis histeris dan menyatakan benar bahwa mayat tersebut adalah anaknya. Bernama Bun Arifin Ahmad, berusia 26 tahun, warga RT 01 RW 06 Kelurahan Onekore. Berdasarkan informasi dari keluarga almarhum sudah keluar dari rumah sejak hari Jumat, sementara kakak kandung almarhum Tamrin Iron Ahmad menjelaskan almarhum memiliki kelainan yaitu gangguan jiwa 3 tahun terakhir. Atas kematian almarhum, pihak keluarga ikhlas menerima dan juga membawa jasad almarhum untuk disemayamkan di pemakaman keluarga di Onekore. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga desa Fatatu Timur, Kecamatan Wowaria, Kabupaten Ende mendesak pemerintah untuk segera membangun jembatan penghubung di Kali Lovolaka. Informasi ini selengkapnya disampaikan Lady Badin. Harapan akan adanya jembatan masih menjadi kerinduan warga desa Fatatu Timur saat ini, di mana sejak Indonesia merdeka hingga saat ini belum terwujud. Kepala Desa Fatatu Timur, Ishak Abeldo, kepada RRI Rabu 29 November 2023 mengatakan harapan warga Fatatu Timur masih sama, bahwa mereka menginginkan adanya jembatan di atas Kali Lovolaka. Ishak Abeldo mengungkapkan ketiadaan akses jembatan ini sungguh menyulitkan bagi masyarakat desa Fatatu Timur, apalagi di musim penghujan yang cukup membahayakan nyawa, karena dari 3 dusun yang ada di Fatatu Timur dipisahkan oleh Kali Lovolaka, sementara pusat pemerintahan, sekolah, ibadah, kesehatan dan lain-lainnya ada di dusun Waturia yang letaknya di seberang Kali Lovolaka. Memang prioritas satunya itu jembatan Lovolaka, karena memang itu menjadi kerinduan lalu menjadi harapan masyarakat di desa Fatatu Timur sekitarnya, bahwa karena kita mau masuk musim hujan, maka kita sudah mulai khawatir dengan curah hujan yang akan tinggi nanti, maka semua akan terhambat. Kades Fatatu Timur ini menjelaskan hingga saat ini usahanya bersama masyarakat adalah dengan mengoptimalkan kegiatan normalisasi Kali Lovolaka sehingga mengusahakan jalur air tidak melebar lebih luas lagi. Namun hal ini masih tergolong tidak optimal mengingat ketika musim penghujan tiba, debit air akan meningkat sehingga dipastikan kali tersebut akan meluap dan terjadi banjir. Ishak Abeldo mengungkapkan sejauh ini pemerintah Kabupaten Ende telah turun dan melakukan survei dan diharapkan di tahun 2023
2024 mendatang, jawaban akan kerinduan masyarakat Fata Atu Timur bisa dijawab dengan dibangunnya jembatan hingga akses jalan dan kegiatan pembangunan berjalan lancar. Untuk sementara kita lakukan upaya normalisasi, kita buat pengarah sungai ada di 2 titik di sebelah kampung dengan di kali masuk kemarin saya pengarah air lah, saya buat pengarah air untuk air lebih terarah ya, tidak membias sehingga memudahkan warga atau anak sekolah untuk melewati sungai. Ya memang harapan dari kemarin dari beberapa tahun yang lalu sama bahwa permintaan di penghujung tahun kepemimpinan Pak Jafar sama Pak Erik, lalu beberapa pemimpin di Republik ini termasuk Bapak Presiden, bahwa kita berharap betul bahwa di tahun 2024 ini bisa terrealisasi lah untuk pembangunan jembatan ini. Kades Fata Atu Timur itu berharap di tahun 2024 mendatang realisasi bisa dilakukan sehingga anak-anak sekolah di desanya dapat bersekolah dengan aman dan lancar, dan juga arus transportasi serta kegiatan ibadah dan pemerintahan serta kemasyarakatan di Desa Fata Atu Timur bisa berjalan normal seperti desa-desa lainnya di Kabupaten Ende. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Prevalensi stunting menurut data EPPGBM di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari hasil timbang pada bulan Agustus 2023 sebesar 15,2%. Presentasi itu turun jika dibandingkan dengan jumlah anak stunting pada Agustus 2022, yakni 17,7%. Informasi ini selengkapnya disampaikan Feranda Garus. Sekretaris BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mikael Yance Galmin kepada RRI Rabu kemarin mengatakan untuk melakukan percepatan penurunan stunting sendiri melalui 2 intervensi, yakni intervensi spesifik, yaitu intervensi langsung kepada anak oleh Dinas Kesehatan, dan intervensi sensitif atau intervensi tidak langsung yang dilakukan oleh BKKBN maupun dinas lainnya selain Dinas Kesehatan. Yang menjadi sasaran dalam penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur yakni keluarga berisiko stunting dan keluarga dengan anak stunting. BKKBN terus melakukan beberapa kegiatan di kabupaten maupun kota melalui skema pendanaan atau dana non-fisik, salah satunya kegiatan operasional dapur sehat atasi stunting yang dilakukan di Kampung KB. Problem kita di NTT ini sampai dengan sekarang realisasi penyerapan anggaran yang menunggu operasional penurunan stunting ini masih cukup rendah ya, 38% kita evaluasi minggu lalu, dan sekarang minggu ini kita sudah ada peningkatan menjadi 44%. Artinya di ujung tahun ini kita khawatir tidak bisa terserap semuanya pendanaan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Sementara di satu sisi data kita masih cukup banyak ya anak yang stunting, keluarga berisiko stunting yang apabila tidak diintervensi dengan baik nanti berpeluang akan meningkatkan prevalensi anak stunting. Lanjut Mikael, untuk membantu menurunkan prevalensi stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN NTT juga terus mengoptimalkan pengelolaan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB di masing-masing kabupaten kota. Kampung KB di NTT sebanyak 906 kampung KB yang tersebar. Dari jumlah tersebut, baru 261 kampung KB yang telah melaksanakan kegiatan dapur sehat atasi stunting atau disingkat Dahsyat. Program Dahsyat merupakan kegiatan edukasi berkaitan dengan menu bergizi seimbang di dalam keluarga. Ada sejumlah tujuan dari kegiatan ini, khususnya pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB, yakni meningkatkan kesejahteraan keluarga, baik melalui penyediaan gizi maupun keterlibatan dalam kelompok usaha keluarga yang berkelanjutan. Stunting ini tidak semata-mata berkaitan dengan asupan gizi, tapi kan asupan gizi itu sangat berkaitan dengan perubahan perilaku, sangat berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan seterusnya. Ternyata dari 32% yang sudah dilaksanakan kegiatan Dahsyat ini, pemahaman keluarga-keluarga terutama ibu-ibu di Kampung KB itu tersadarkan loh bahwa sebenarnya kalau soal persoalan gizi, sumber gizi ada sama kita. Gizi itu kan ada protein nabati, hewani. Meskipun anggaran untuk program Kampung KB belum optimal, penyebab utamanya yakni banyak penerima manfaat atau bantuan dari BKKBN yang tidak tepat sasaran karena kurangnya respon dari para penerima bantuan. Dia meminta agar seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur mampu menerapkan Inpres nomor 3 tahun 2022 dan Perpres nomor 72 tahun 2021 sehingga bisa mempercepat penurunan stunting secara terukur dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di Nusa Tenggara Timur. RRI Ende, Feranda Garus melaporkan. Perguruan Tinggi Universitas Flores siap menggelar wisuda sarjana periode Oktober semester genap tahun akademik 2022-2023. Rovinus Wula melaporkan. Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sirapaji dalam acara konferensi pers bersama sejumlah media di ruang kerja Rektor pada Rabu 29 November 2023 di kampus Universitas Flores.
Wisuda Sarjana Universitas Flores semester genap tahun akademik 2022-2023 mengusung tema mewujudkan manusia yang kreatif, inovatif, dan berbudaya. Kegiatan wisuda akan dilaksanakan pada Sabtu 2 Desember 2023 berlangsung di Auditorium HJ Gadijau. Rektor Universitas Flores Dr. Simon Sirapaji mengatakan sebetulnya wisuda sarjana kali ini terjadi pada 18 November 2023 lalu. Tetapi karena ada penyesuaian data maka wisuda terjadi pada 2 Desember 2023. Rektor Universitas Flores mengharapkan semoga tidak ada kendala pada saat wisuda seperti yang terjadi di kampus lain ada mahasiswa yang menipu orang tuanya. Dr. Simon Sirapaji menjelaskan akhir-akhir ini dunia pendidikan diatur dengan tema yakni kreatif dan inovatif. Hal ini tidak tercantum dalam transkrip nilai, hanya terjadi di lapangan ketika para wisudawan sudah mulai bekerja, padahal dua kata tersebut, kreatif dan inovatif, diperoleh di kampus pada saat kuliah. Wisuda kali ini angkatannya angkatan ke-48, sudah cukup. Nanti setahun 2 kali jadinya seperti itu. Dan peserta wisudanya 470 orang. Kami mengharapkan semoga tidak ada kendala pada saat wisudanya nanti, karena bukan apa tapi tidak terjadi seperti yang di rute yang kemarin. Ada mahasiswa yang tipu orang tuanya, mudah-mudahan kita tidak. Kadang-kadang saya jadi ngeri, kadang-kadang ada anak-anak nekat yang sudah terlanjur kasih tahu orang tuanya atau pacarnya bahwa dia akan wisuda. Ternyata tidak ada kegiatan belajar mengajar sedikit pun di kampus. Kemudian kelulusan yang paling banyak untuk wisuda kali ini yakni dari periode akuntansi sebanyak 79 orang. Kedua, Prodi Manajemen sebanyak 65 orang. Selanjutnya, jumlah wisuda yang paling sedikit yakni Prodi Pendidikan Biologi 4 orang dan Prodi Fisika 3 orang. Pada tempat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Marcel Nande SPD MPD mengatakan untuk wisuda kali ini jumlah peserta sebanyak 472 orang dengan rincian masing-masing Prodi Ilmu Hukum 53 orang, Pendidikan Ekonomi 11 orang, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 26 orang, Pendidikan Matematika 27 orang, Pendidikan Sejarah 12 orang, Pendidikan Fisika 3 orang, PGSD 45 orang, Pendidikan Biologi 4 orang, Manajemen 65 orang, Ekonomi Pembangunan 30 orang, Akuntansi 79 orang, Sastra Inggris 20 orang, Teknik Sipil 37 orang, Arsitektur 16 orang, Argo Teknologi 28 orang, dan Sistem Informatika 46 orang. Dia telah juga apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi bahwa ada 16 program studi. Kemudian mereka juga dibimbing berdasarkan ekspresi kooperatif di IPK tertinggi, sehingga mereka itu disebut sebagai lulusan terbaik. Nanti ada momen tersendiri. Saya kira bapak-bapak jurnalis sudah biasa momen tersendiri mereka. Marcel Nande mengatakan turut hadir pada wisuda kali ini selain orang tua para wisudawan, kemudian Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores, Bupati Ende, Ketua DPRD Ende, Lurah Paupire, Mitra Kerja Perguruan Tinggi Universitas Flores, serta perwakilan dari setiap sekolah menengah atas dalam wilayah Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Pariwisata akan menyelenggarakan Festival Nagekeo 1B dalam rangka menyemarakan HUT Kabupaten Nagekeo ke-17 yang jatuh pada 8 Desember 2023 mendatang. Selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Menyemarakan HUT Kabupaten Nagekeo ke-17, Pemkab Nagekeo akan menggelar Festival 1B yang akan dilaksanakan sejak tanggal 5 sampai dengan 7 Desember 2023. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo, Sylvester Tidasada kepada RRI menjelaskan, 1B mengandung 3 makna utama yakni Nagekeo, 1B dalam bahasa Inggris, dan Onebe sesuai sebutan lokal. Menurut Kadis Sylvester, meskipun telah menjadi nama sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, seringkali orang masih keliru menyebut nama Nagekeo dan bahkan masih bertanya-tanya di mana Nagekeo itu berada. Melalui festival ini diharapkan nama Nagekeo terus disebut dan semua tahu tempatnya dan fasih melafalkan penyebutan secara tepat hingga akhirnya benar-benar tampil sesuai branding Nagekeo, The Heart of Flores. Target kita adalah memfestivalkan Nagekeo sebagai sebuah nama dari sebuah kabupaten di Flores. Yang kedua, kita memfestivalkan 1B, memfestivalkan semangat persatuan di dalam setiap gerak pembangunan. Yang ketiga, kita memfestivalkan
Nagikeo saat ini digandrungi oleh berbagai kalangan, baik di Kabupaten Nagikeo maupun di luarnya. Ini menjadi identitas Kabupaten Nagikeo dan juga sekaligus menjadi tanda martabat warga masyarakat Kabupaten Nagikeo. Dan kami melalui festival ini kami akan memperkenalkan secara masif tentang produk kerajinan rakyat B, yaitu tas anyam yang dikenakan oleh kaum pria. Kadis Silvester juga mengatakan festival ini akan menjadi festival tetap Kabupaten Nagikeo yang akan dilaksanakan setiap tahun. Muatan festival itu sendiri meliputi paduan ritual dan atraksi budaya, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM dan komunitas-komunitas kreatif lokal maupun regional, pemberdayaan masyarakat, pesta rakyat serta perlombaan-perlombaan yang bernafaskan literasi budaya yang berdampak besar dari aspek ekonomi bagi masyarakat Nagikeo. Event ini dengan nama Nagikeo Onide Festival untuk pertama kali nama ini digunakan sekaligus menjadi upaya Pemda Nagikeo melalui Dinas Pariwisata untuk masuk dalam kategori yang bisa dikurasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi bahkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk masuk dalam kategori yang disebut dengan Karisma Event Nusantara dengan syarat bahwa bisa digelar tidak 3 tahun berturut-turut dan melibatkan sebanyak mungkin pelaku UMKM dan mitra strategis pariwisata. Nagikeo 1B Festival mengangkat isu lingkungan hidup yang upaya perlindungan dan pelestariannya sudah terjaga baik sejak para leluhur hingga generasi anak cucu saat ini. Atraksi ritual Kaijo dari komunitas adat Mbait Awe dipilih menjadi event utama festival kali ini di samping atraksi tinju tradisional yang biasa disebut etu, belah atau sudu sebagai pentasan seni budaya Nagikeo yang masih populer hingga saat ini. RRI NDV Risoo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, kisah inspiratif Aldo Longga merupakan seorang musisi lokal asal Bajawa, Kabupaten Ngada yang sukses mengharumkan nama NTT dalam ajang pencarian bakat bernyanyi tingkat nasional dan berhasil meraih juara 1. Informasi ini disampaikan selengkapnya oleh Epi Wahab. Aldo Longga merupakan seorang musisi asal Bejawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang sukses menjadi musisi dan membawa nama harum Nusa Tenggara Timur dalam ajang pencarian bakat The Voice Indonesia dan meraih juara 1 pada 2018 silam. Kini keseharian Aldo Longga disibukkan dengan aktivitas bernyanyi dan menjadi pembicara motivasi tentang perjuangannya dalam meraih kesuksesan di dunia musik. Aldo juga menyampaikan motivasinya yang mengantarkannya hingga berani ikut audisi dan meraih juara. Jadi yang sampai membulatkan tekad saya untuk ikut The Voice waktu itu, karena waktu itu tuh yang kedua tuh Anmes juara, Mario 2016, Anmes 2017. Waktu itu kan pas ada duduk dengan teman-teman waktu masih SMA waktu itu. Jadi saya bilang, ini sebenarnya hanya kelakar main gila. Ini nanti 2018 nih saya. Hanya sekedar main-main gila. Jadi teman-teman ketawa, hanya guyon-guyon. Akhirnya 2018 tuh ya, dari situ saya mulai sering-sering nyanyi waktu itu di Bajawa tuh, yang sering ajak Om Joni Dopo. Yang mantan pemain PSM Ngada. Jadi Om Joni dulu sering datang bawa saya ke pesta-pesta kalau dia jadi MC. Jadi dari situ tuh saya mulai sering-sering tampil. Jadi banyak orang kasih masukan bilang, kau suara so bagus, tinggal kau fokus tekun latihan, nanti kau ikut audisi. Dengan sukses di dunia musik sebagai anak daerah dari salah sebuah pulau di Flores, Aldo Longga berhasil membuktikan bahwa musik juga mampu memberi pendapatan yang mampu membiayai hidupnya selama ini dan bahkan keluarga, dan membantahkan stigma masyarakat yang sebagian besar masih beranggapan bahwa bernyanyi atau bermusik tidak menjamin masa depan. Aldo juga menyampaikan pesannya untuk para anak muda di NTT, khususnya Flores, agar tidak patah semangat meraih mimpi dan terus berusaha serta kembangkan kemampuan yang ada. Pesan saya untuk teman-teman mungkin yang suka musik, bakat musik dan dia mungkin ada yang minder atau bagaimana. Kita tidak tahu, berkarya terus, tetap berkarya. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Contohnya saya ambil contoh sejak dari Kasilet, musisi lokal, dari karya-karyanya ke dialeknya keseharian kita di Flores ini bisa sampai di KTT Asia yang kemarin terus ada beberapa kepala negara. Jadi itu contoh bahwa kita jangan malu untuk bermimpi besar. Kuncinya ya harus fokus, konsisten, yang paling utama itu disiplin. Tentu dengan adanya Aldo Longga dan kisah perjuangannya ini sehingga meraih sukses kemenangan di ajang pencarian bakat bernyanyi bisa memotivasi anak lainnya agar bisa punya pencapaian yang sama walaupun di bidang yang berbeda sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
sedang mendengarkan Warta Berita RRI-ND. Dengan meraih peringkat 9 terbaik sebagai Desa Wisata Nusantara tahun 2023, Desa Wisata Gololoni, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur akan menjadi pilot project bagi desa wisata lainnya di wilayah tersebut. Informasi ini selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Timur, Rovinus Hibur Hijau kepada RRI dalam dialog pagi menjelaskan, salah satu program prioritas Pemkab Manggarai Timur adalah pengembangan desa wisata. Hal ini sudah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati tahun 2020 dengan menetapkan 5 desa wisata di Manggarai Timur, di mana salah satunya adalah Desa Gololoni. Sejak saat itu, kata Kadis Rovinus, pemerintah kabupaten melalui dinas terkait terus bersinergi dengan Pemdes Gololoni dalam hal pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM. Pendampingan peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata di sana, kemudian kelompok sadar wisatanya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa tadi, misalnya peningkatan SDM dari pemandu wisata desanya, kemudian pelaku ekraf di desanya, kemudian pelaku pembuat kuliner di desanya, kemudian masih banyak pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM masyarakat di Desa Wisata Gololoni selama ini. Dari berbagai upaya tersebut, lanjut Kadis Rovinus, pada tahun 2021, Gololoni masuk 300 besar apresiasi desa wisata Indonesia yang digelar oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya pada tahun 2022, Gololoni kembali mengukir prestasi dengan meraih apresiasi pesona Indonesia kategori dataran tinggi terbaik di Indonesia, termasuk Desa Wisata Colol. Kemudian tahun 2022, dari 5 desa wisata itu juga, termasuk Desa Wisata Colol dan Desa Wisata Gololoni itu sudah termasuk dalam nominasi apresiasi pesona Indonesia kategori dataran tinggi terbaik di Indonesia. Dengan torehan prestasi yang diraih, Kadis Rovinus mengharapkan seluruh komponen wisata dan masyarakat di Gololoni untuk terus melakukan berbagai inovasi dan pengembangan seluruh potensi wisata yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kedepannya, Gololoni akan diarahkan untuk menjadi lokasi studi tiru sekaligus pilot project bagi desa-desa wisata lainnya yang ada di Manggarai Timur. RRI-ND, Rosa Dalima melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI-ND. Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah